Yang ada tuh mereka dekati seperti bergerilya, hubungi orang perorangan, jual, akhirnya ya selain dampak-dampak terhadap alam atau masyarakat lain, tapi di dalam keluarga atau suku itu sendiri ya sudah ada korban nyawa, Pak. Itu baru tahun lalu ada korban nyawa, orang baku bunuh karena saya salah satu tokoh adat, saya ketua suku. Yang kampung saya persis berdekatan dengan lokasi pengeboran itu. Tadi disinggung sudah 29 tahun. Nah, itu betul. Waktu mulai dibuka 29 tahun lalu, nah, itu ada beberapa lubang pengeboran, akhirnya ditutup lagi. Mereka gali lagi di tempat lain. Dan sampai saat ini yang mereka janjikan bahwa akan sukses, listrik yang tadinya sering mati hidup, dengan adanya gas bumi darah TI ini, itu akan dijamin semuanya lancar, aman, dan bahkan bisa tersalur ke kabupaten lain juga. Nyatanya itu tidak pernah berhasil sampai sekarang, padahal sudah mengeluarkan anggaran negara sangat besar, ratusan miliar kalau nggak salah. Makanya tadi ketua aksi kami minta diaudit, karena ada indikasi terjadi korupsi di sana, sehingga dari hasil audit pemeriksaan PLN Pusat beberapa waktu lalu dikatakan bahwa kualitasnya kurang bagus, ya butuh penambahan lagi. Dampaknya tadi sudah dijelaskan, itu luar biasa. Saat ini mereka mau bangun lagi dekat daerah situ juga, itu ribuan hektar. Mereka sudah beli lahan itu. Perlu Bapak ketahui bahwa di sana rata-rata tanah suku. Tanah suku itu ya mestinya hanya bisa dijual atas kesepakatan seluruh warga di dalam rumah adat. Yang terjadi, AMDAL tadi mereka tidak pernah sosialisasikan atau ikuti langkah-langkah yang sepatutnya di AMDAL itu tidak pernah dibuat. Yang ada tuh mereka dekati seperti bergerilya, hubungi orang perorangan, jual, akhirnya ya selain dampak-dampak terhadap alam atau masyarakat lain, tapi di dalam keluarga atau suku itu sendiri ya sudah ada korban nyawa, Pak. Itu baru tahun lalu ada korban nyawa, orang baku bunuh karena ya ada yang jual tanah tapi yang lain tidak setuju. Beberapa kasus juga sampai ke pengadilan. Jadi dampaknya selain kerusakan alam atau kepada masyarakat luas, tetapi di dalam setiap suku juga terjadi ketidakharmonisan, konflik yang sampai saat ini. Dan ini gara-gara karena ya pendekatan ya tidak sesuai AMDAL tadi, mestinya prosesnya ya masyarakat terima, paham. Dan yang aneh juga, begitu terjadi dampak, masyarakat yang terkena dampak itu mengadu ke PLN, mengadu ke pemerintah, itu mereka saling tolak. Tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Dari Pemda Kabupaten mengatakan ini program dari pusat atau dari provinsi. Nah, di tahap kedua ini, selain tadi kasus-kasus ada pembunuhan, konflik dalam setiap suku, di samping yang lain-lain tadi, ada juga kami lihat ada indikasi korupsi yang besar di situ. Saya berani katakan begitu karena kemarin saya setahun di sana. Rekanan PLN, perusahaan yang menjadi rekanan PLN itu bawa kabur uang, sehingga hak-hak masyarakat di situ yang menjadi rekanan, para sopir trek atau tenaga masyarakat di situ, itu bahkan sampai saat ini ada yang belum dibayar. Ganti perusahaan dari rekanan PLN. Selama saya di sana ada demonstrasi sekitar 6-7 kali, bahkan ada warga yang duduki kantor proyek itu dan sandra manajernya. Tapi masalah ya tetap sampai sekarang katanya ada yang belum dibayar.
Ya, dugaan kami jangan sampai seperti proyek negara lainnya yang disebut PSN itu. Ya, yang penting proyek itu disetujui oleh negara, APBN-nya cair, kemudian rame-rame mereka korup itu, akhirnya dampak ke masyarakat luas sebagaimana dijanjikan, ya hanya janji angin surga. Ya, itu saja mengapa hari ini kami sampai agak ribut seperti tadi. Memang ini persoalan sangat serius. Proyek yang baru ini ya sudah terindikasi ada korupsi juga. Kami dari Lembaga Hukum dan HAM Fatwa Indonesia itu yang pertama sekali mendampingi para korban di program proyek Panas Bumi Darati. Waktu itu sosialisasi AMDAL katanya aman, dan terakhir ini kami ikutin terus Bapak. Penjelasannya dari pejabat kok berubah-ubah. Dulu Bapak yang mengelola itu ahli dari Jepang, tapi saat ini bilang ahli dari Cina dan akan mendatangkan ahli dari Israel. Itu ahli siapa? Jadi siapa? bukan, maksudnya pejabat di daerah, maksudnya di provinsi daerah yang menyampaikan. Tapi saat ini kami mau supaya dari Kementerian SDM, Secure Dirjen Energi Baru Terbarukan, sama PLN itu dan rekanannya itu juga bisa menjelaskan untuk pertanggungjawaban mengenai proyek Panas Bumi Darati. Darati ini yang sampai saat ini, kalau Darati itu bahasa Jawa itu berarti terang benderang, tapi yang terjadi ini kan darah seli, gelap gulita. Tapi dampaknya itu adalah muncul lapindo jilid 2, semburan-semburan itu. Akhirnya ada juga di antara kita yang aksi ini juga adalah pemilik-pemilik lahan yang tidak berurusan dengan proyek Panas Bumi, kena ada ganti rugi kepada pemilik lahan, tapi di tempat lain itu terjadilah dampak, yaitu lahan pertanian mereka hilang, terus timbul sekarang nggak bisa bercocok tanam. Dan kami waktu itu secara resmi melaporkan ke Komnas HAM, dan Komnas HAM sudah turun, dan rekomendasi Komnas HAM telah terjadi pelanggaran HAM. Bapak bukan yang di utamanya Pak, maksudnya di tempat PB-nya itu, karena sampai sekarang kan belum beroperasi. Tapi kita tidak mau berandai-andai, karena kita juga berada di penegakan hukum. Penjelasan yang resmi dari Kementerian SDM, SIKU, EBK, dan lainnya itu seperti apa? Karena waktu itu kami aksi juga di sini waktu zamannya SBY, itu di PLN-nya kan Pak Jawa Pos Group Dahlan Iskan itu pun tidak mampu menjelaskan. Maka ini semoga lewat bapak-bapak, karena ini kami masih istilahnya menaruh bara, karena ini proyek ini kalau waktu itunya gol Abang, itu kan sudah langsung diterima dari sini. Karena ini gagal dan menimbulkan persoalan baru di sekitar itu, itulah yang menjadi permasalahan kami. Karena kami juga bergerak di bidang hukum dan HAM, dan teman-teman juga ada GPIC. Dampak dari itu kena kehilangan mata pencarian, mereka akhirnya pergi diiming-imingi oleh para tekom dan menjadi jaringan mafia human trafficking. Maka jangan heran Presiden menyatakan NTT darurat human trafficking. Mengapa sampai darurat human trafficking? Karena hak-hak ekosop rakyat, yaitu mata pencaharian itu telah diambil untuk program-program strategis nasional, dan mereka ditrafik dan berangkat ke Malaysia, malah pulang dalam peti mati. Saat ini sudah 130 jenazah yang balik ke NTT. Nah, ini kita juga minta tanggung jawab negara. Dampaknya itu apa? Karena kehilangan mata pencaharian, lahannya tidak ada, mereka menjadi korban ditrafik, sudah jatuh ke timur tangga. Nah, kita harapkan juga melalui Abang, kita tetap menghormati Bapak Pak Bahlil nanti dia datang, kita nggak tahu besok atau lusa dia sudah dicopot oleh SBY, kita tidak tahu, tapi Abang kan yang terus ada di sini. SBY apa? Bukan, maksudnya Prabowo. SBY dulu juga sama kan, kedua ini. Nanti Prabowo ini minta maaf, biarlah ini dilihat secara serius, bukan main-main. Dan untuk info saja ke Abang berdua, nanti tolong sampaikan kepada Pak Menteri, ini sudah masuk di agenda HAM PBB di Geneva. Nah itu, supaya itu jangan dianggap sepele, tapi ini sudah supaya kira-kira langkah-langkah bijak dan strategis dari negara seperti apa.
Hanya itu saja, karena nanti kami masih kejar terus karena audit terhadap panas bumi darat TI itu belum terjadi sampai sekarang. Itu kita harapkan. Kami nggak perlu meledak-ledak karena dokumen dan data kami lengkap. Memang ada negara memberikan kompensasi, itu kan kompensasi sosial, bukan mengembalikan lahan-lahan mereka yang telah hilang.